Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du, pemirsa Al-Imarah TV yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, tidak terasa kita telah memasuki hari-hari terakhir di penghujung bulan suci Ramadan. Semoga ibadah puasa, salat, tilawatul Quran, i'tikaf, dan ibadah-ibadah lainnya yang telah kita laksanakan di hari-hari yang telah berlalu tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana ada kekurangan dalam ibadah-ibadah tersebut, insya Allah dalam beberapa hari yang tersisa ke depan dapatlah kita sempurnakan, dapatlah kita optimalkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pemirsa Al-Imarah TV yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Seandainya Al-Quran yang agung ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada gunung, maka pastilah kita akan melihat gunung tersebut hancur berkeping-keping oleh karena dia takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah perumpamaan-perumpamaan Allah berikan kepada kita, kepada manusia, agar kita berfikir. Pemirsa Al-Imarah TV dimanapun Anda berada, Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia memberikan begitu banyak metode untuk kita jadikan bahan mencari nilai-nilai penting di balik apa saja yang kita temui dalam kehidupan yang fana ini, agar nilai-nilai tersebut dapat kita jadikan sebagai bekal perjalanan panjang pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua datang dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain kehidupan ini melainkan hanyalah jalan pulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita salah satu metode tersebut, yaitu metode perumpamaan. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Dan demikianlah perumpamaan-perumpamaan kami berikan kepada manusia agar mereka berfikir. Perumpamaan yang baik dapat menjadikan mesin di dalam pikiran kita bekerja lebih cepat, bekerja lebih optimal untuk menuntun kita menemukan hikmah besar, menemukan tujuan agung, menemukan kesejatian dari setiap ibadah, dari setiap apa saja dalam kehidupan di dunia ini. Dan nilai-nilai tersebut, hikmah-hikmah tersebut, itulah yang kita jadikan bekal untuk selamat sampai kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di penghujung hari. Suatu hari di mana tidak lagi bermanfaat harta dan anak keturunan kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari di mana tidak lagi berguna harta dan anak keturunan kecuali orang-orang yang mendatangi Allah, kembali kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka menggunakan metode di atas, menggunakan metode perumpamaan, marilah
bersama-sama kita mencoba menelisik nilai agung, tujuan utama, hikmah terbesar di balik ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Pemirsa Al-Imarah TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, atau kita kenal dengan nama Al-Imam Al-Bukhari, menulis di dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih. Hadis ini juga dinukil oleh Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i di dalam kitab beliau yang fenomenal, yang begitu masyhur di kalangan umat Islam, yaitu kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, hadis nomor 40. Dari sahabat Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Jadilah kalian di dunia ini layaknya seorang yang asing, atau layaknya seorang musafir yang tengah menempuh perjalanan yang begitu jauh. Maka boleh kita katakan, sejatinya kehidupan kita ini adalah perjalanan. Perjalanan pulang yang begitu panjang. Perjalanan yang menanjak begitu tingginya. Kadangkala menurun begitu terjalannya. Kadangkala lurus begitu membosankan. Lengkap dengan seluruh apa saja yang sangat mungkin terjadi dalam perjalanan tersebut. Maka sebagai pengendara yang handal, konsentrasi utama kita dalam perjalanan ini bukan pada semua hal di atas, namun konsentrasi utama kita ada pada pengendalian. Konsentrasi utama kita adalah pada titik seimbang antara gas dan rem. Kapan kita gas, kapan kita rem. Gas artinya melampiaskan, rem artinya menahan. Maka hidup ini tidak lebih dari pengendalian kita. Kapan kita menahan, kapan kita melampiaskan. Bila mana kita telah menemukan dan bisa menemukan keseimbangan antara melampiaskan dan menahan dalam setiap episode kehidupan ini, maka insya Allah bisa dipastikan kita akan selamat sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Maka sejatinya puasa berdasarkan perumpamaan tersebut adalah mengajarkan kita melakukan hal tersebut, mencari keseimbangan tersebut. Contohnya, puasa mengajarkan kita untuk menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Kita belajar menahan. Namun, menahannya hanya sebatas sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Artinya, kita belajar menahan secara terukur. Di dalam puasa, kita disunahkan mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Kita belajar melampiaskan. Namun, kita disunahkan untuk berbuka terlebih dahulu dengan air putih dan kurma atau buah-buahan sebelum kemudian menyantap hidangan yang berat. Artinya, kita belajar melampiaskan secara terukur. Menahan secara terukur, melampiaskan secara terukur, menemukan titik seimbang antara menahan dan melampiaskan. Inilah yang akan menyelamatkan kita dalam perjalanan panjang ini. Puasa juga mengajarkan kita untuk sanggup menahan diri dari hal-hal yang halal, hal-hal yang baik, di mana hal-hal itu sangat penting bagi kita. Kita menahan diri dari makan, kita menahan diri dari minum, kita menahan diri dari berhubungan suami istri.
makan, minum, berhubungan suami istri, ini adalah 3 hal yang baik. Sudahlah 3 hal ini baik, halal pula. Sudahlah 3 hal ini baik dan halal, sangat penting pula. Itu pun bisa kita tahan, itu pun bisa kita kendalikan. Masya Allah, tabarakallah. Hikmah dibalik itu apa? Bila yang halal dan baik dan penting saja bisa kita menahan diri darinya, maka apatah lagi sesuatu yang haram dan buruk dan tidak penting. Maka pasti kita lebih sanggup untuk menahan diri dari hal-hal tersebut. Kita lebih sanggup untuk mengendalikan diri dari hal-hal tersebut. Karena sejatinya tidak ada satupun dari hal-hal buruk, dari hal-hal yang keji, dari hal-hal yang haram itu yang penting bagi kita, yang kita butuhkan. Tidak ada. Kita sama sekali tidak membutuhkan hal-hal yang haram dalam kehidupan ini. Bila kita menganggap ada hal-hal yang buruk, ada hal-hal yang haram penting bagi kita, ketahuilah sejatinya itu adalah kabut tipu daya iblis yang dengan berpuasalah kita menyingkapnya. Pemirsa Alimarah TV yang sama dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada. Demikian kultum singkat ini Al-Faqir sampaikan. Bila mana ada kebaikan, kebenaran yang pemirsa dapati di dalamnya, sungguh itu tiada lain adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tentu pemirsa sekalian mendapati banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Itu semua berasal dari kebodohan Al-Faqir, kedangkalan ilmu, dan sempitnya wawasan. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.